Aku selalu menganggap diriku ini sebagai orang yang santai dan gak gampang panik. Seenggaknya lebih santai daripada mamaku yang selalu parno dengan hal sekecil apapun. Nak, gawat! HP mama gak ada di tas! Oh, ternyata ada di kantong dalam. Aduh deh, Mah. Kenapa sih harus buat orang lain jantungan gitu? Tapi ya, tetap ada beberapa situasi yang membuat aku itu tiba-tiba panik, langsung berpikiran yang buruk-buruk dan merasa harus kabur secepatnya untuk menyelamatkan diri. Apalagi setiap kali kita dengar berita kriminal ya, jadi merasa harus lebih waspada sama di luar rumah. Setiap kali kalau aku mau keluar rumah, aku selalu nyiapin simulasi di kepalaku. Hal-hal yang biasa aja sih. Kayak kalau merasa dibuntuti orang, harus jalan ke tempat yang ramai. Atau kalau ada orang yang gak dikenal tiba-tiba ngajak ngobrol, harus dicuekin dan jangan noleh ke belakang. Ini karena aku orangnya waspada, bukan parno ya. Dan rasanya sudah jadi aturan umum kalau kita harus selalu curiga sama orang yang meskipun kelihatannya gak berbahaya tapi gerakannya itu aneh. Pernah satu kali aku sedang jalan berdua dengan papaku di mall. Jadi kita lagi jalan gitu ya. Di depan kita ada 2 orang cowok yang sedang berdiri sandar tembok bareng orang lain. Begitu kita ngelewati 2 cowok itu, tiba-tiba mereka ikut jalan pas di belakang kita. Nah, di mall itu memang sudah ada beberapa kasus pencopetan. Dan timingnya 2 orang itu mulai jalan pas banget gitu loh setelah kita ngelewatin mereka. Buat aku sih itu rada mencurigakan, jadi langsung deh alarm berbunyi di kepalaku kayak ngiung, ngiung, hati-hati kemungkinan mereka itu pencopet, ngiung, ngiung. Langsung aku pegang tasku rapat-rapat, terus aku juga gandeng papaku soalnya dia bawa dompetnya itu di kantong belakang celana, tempat yang sempurna untuk para pencopet. Aku juga lagi mikir, kalau seandainya mereka beneran mau ngambil dompet papaku itu, enaknya aku teriak atau langsung aku keluarkan jurus bela diri hasil nonton Ultraman ya. Nah, papaku kan super bingung. Aku ini kok tiba-tiba ngegandeng dia, terus mukaku jadi super tegang gitu. Tapi aku gak ngomong apa-apa selama 2 cowok itu masih di belakang kita. Beberapa menit kemudian, 2 cowok itu akhirnya jalan ke arah lain. Baru deh aku bisa jelasin ke papa. Papaku gak langsung percaya dong. Katanya aku ini cuma paranoid, curigaan, dan menuduh orang lain yang enggak. Ya, orang lain sih enggak mungkin ngerti ya. Mungkin aku juga salah sangka kali. Sampai hari ini aku enggak tahu 2 orang cowok itu beneran orang biasa atau pencopet. Kalau misalnya aku salah nuduh, maaf ya, aku parnonya udah kelewat batas. Tapi kita enggak bisa tahu sampai benar-benar kejadian. Dan kalau udah kecopetan kan udah terlambat tuh. Kalau soal keselamatan diri, menurut aku sih lebih baik waspada aja daripada menyesal nantinya. Iya nggak sih? Waktu aku kuliah, ada beberapa kali aku sendirian di kampus soalnya teman-temanku punya urusan masing-masing. Pernah satu kali aku habis beli jajan di luar, terus jalan balik ke kampus, terus ada sepeda motor yang samperin aku. Awalnya aku mikir orang ini mau tanya arah jalan, jadi aku berhenti terus nyapa dia. Bapak-bapak ini menatap aku dengan muka yang mau nangis gitu. Terus hal pertama yang dia ucapin adalah, "Mbak, saya ini baru datang dari kampung." Loh, kirain mau tanya jalan. Kok cerita soal kampung? Ini gak beres nih. Ayo cabut aja. Jangan gitu dong Jenny. Nanti kalau ada dosen yang ngeliatin lu cuekin lansia dalam kesusahan, nanti lu sama IPK lu dilempar dari atas kampus. Masalahnya zaman sekarang ini kriminal makin banyak variasinya. Nanti dia cerita sedih-sedih ala sinetron, terus kita niatnya bantu tapi malah kena bacok. Udah deh, cabut aja. Coba dengerin dulu deh, siapa tahu bisa jadiin video YouTube. Lagian siapa juga yang mau ngerampok lu? Lu udah mahasiswa tapi pakai kaos anime sama celana tua kayak anak SMP. Enak aja menghina pakaian wajib anak di kafe. Bercanda. Tapi mendingan lu pergi aja deh. Nanti ayam gorengnya dingin gak enak. Maaf ya Pak, saya harus pergi soalnya Bapak ini kelihatannya mencurigakan. Bukan. Maksudnya saya ini lagi buru-buru, ada kelas. Dah. Ya, aku langsung pergi aja. Sorry ya, gak ada kelanjutan dari itu. Berhubung instingku bilang kalau Bapak itu mencurigakan, aku kabur aja. Mungkin di saat begitu lebih baik dengerin insting ya. Sering sih aku kepikiran, kalau ketemu orang yang jelas banget mau menipu itu, coba didengerin dulu, siapa tahu aku bisa kerjain balik gitu.
Tapi pas kejadian beneran, semua hayalan itu langsung hilang dan aku lebih fokus ke keselamatan diri dan harta benda. Sebenarnya sih sedih juga ya, kita harus curiga gitu dengan orang yang gak dikenal, siapa tahu aja mereka beneran butuh bantuan. Terima kasih ya kepada Daryl yang sudah meminjamkan suaranya untuk video ini. Kalau kalian suka dengan videoku, tolong like, share, dan kalau belum, subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!